Pemirsa, pesta petasan dan kembang api saat perayaan malam tahun baru berujung petaka. Di Cilincing, Jakarta Utara, sejumlah rumah warga dan kapal nelayan terbakar tersambar petasan. Kebakaran ini terjadi saat perayaan Tahun Baru di kawasan Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara. Api dengan cepat membesar meludeskan 3 rumah warga dan sejumlah kapal nelayan yang tengah bersandar. Puluhan personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Seorang warga terluka dilarikan ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Penyebab kebakaran dipicu akibat petasan saat merayakan Tahun Baru yang menyambar ke rumah warga. Bakar rumah yang berbatasan dengan kali itu untuk perahu nelayan. Yang terbakar ada kurang lebih 3 rumah. Untuk proses saat ini sudah proses pendinginan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Kemeriahan malam pergantian tahun diramaikan pesta kembang api di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto dan Titi Soeharto hadir menyaksikan perayaan tahun baru di kawasan Bundaran HI. Pesta kembang api menandai pergantian tahun 2024 ke 2025. Kemeriahan pesta kembang api terasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Sejak sore, ribuan masyarakat Jakarta dan sekitarnya memenuhi Bundaran Hotel Indonesia menyaksikan malam pergantian tahun. Pada perayaan malam tahun baru kali ini, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan hadir. Titi Soeharto juga datang bersamaan dengan Letkol TNI tituler Deddy Corbuzier. Di tengah-tengah keramaian ribuan orang, sejumlah pengunjung pingsan dan harus dievakuasi ke posko kesehatan. Kawasan Taman Mini Indonesia Indah Selasa malam berubah menjadi lautan manusia yang akan menyaksikan pesta kembang api malam pergantian tahun. Selain pesta kembang api, pengunjung juga dihibur dengan panggung hiburan dan atraksi air mancur. Kemeriahan malam tahun baru juga terasa di kawasan 0 km kota Yogyakarta. Meskipun diguyur hujan, namun ribuan pengunjung tidak beranjak dari tempat menunggu pesta kembang api untuk merayakan pergantian tahun. Selain di titik 0 km, perayaan malam tahun baru juga terasa meriah di sepanjang Jalan Malioboro. Selamat Tahun Baru 2025, Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan ribu warga dan wisatawan memperingati pergantian tahun di kawasan wisata Asia Afrika dan Braga, Bandung, Jawa Barat. Kembang api menghiasi langit kota Kembang tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat disambut meriah. Terjadi kemacetan parah karena banyak pengendara parkir di jalan menonton pesta kembang api. Perayaan Tahun Baru ditampilkan berbeda di Jembatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Warga dan wisatawan menyerbu pertunjukan air mancur menari yang spektakuler. Acara gratis ini juga dihibur konser musik dan pesta kuliner sepanjang jembatan. Tim kontributor iNews melaporkan. Usai merayakan malam pergantian tahun di kawasan Bundaran HI, ribuan pengunjung yang hendak pulang sempat menumpuk di pintu masuk stasiun MRT. Bahkan sebagian pengunjung, terutama wanita, pingsan. Ribuan orang antri di depan pintu masuk stasiun MRT Bundaran HI usai perayaan malam tahun baru. Tidak hanya di luar, kepadatan juga terjadi di dalam stasiun MRT. Sebagian pengunjung, terutama wanita, pingsan karena tidak kuat berdesakan di tengah ribuan orang yang antri. Petasan dalam perayaan malam tahun baru picu sejumlah insiden, bahkan di Yogyakarta, petasan nyaris memicu kericuhan warga. Petasan ini memicu ledakan balon gas saat perayaan pergantian tahun baru di kawasan Bundaran HI. Ledakan balon sampai mengeluarkan api, sempat membuat panik warga. Sementara itu di Yogyakarta, petasan nyaris memicu kericuhan
saat perayaan Tahun Baru di kawasan Tugu, Jogja. Insiden terjadi saat pasangan muda-mudi cekcok saat akan membakar petasan sehingga mengenai pengunjung lainnya. Usai perayaan malam Tahun Baru di kawasan Hotel Indonesia, sampah sisa makanan dan botol minum berceceran. Ratusan petugas kebersihan dikerahkan untuk membersihkan sampah. Tumpukan sampah memenuhi kawasan bundaran Hotel Indonesia di sekitar Plaza Indonesia hingga patung Selamat Datang. Sampah pengunjung yang berserakan ini didominasi sampah plastik, sisa makanan dan minuman, serta kertas bekas petasan. Sekitar pukul 1 malam usai perayaan malam Tahun Baru, ratusan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan untuk membersihkan sampah yang berserakan. Mereka bertugas hingga pukul 5 pagi. Bagian sampah yang bisa didaur ulang akan diproses di bank sampah untuk diolah menjadi barang bernilai ekonomis. Pemirsa, keramaian Tahun Baru di kawasan Ancol, Jakarta Utara masih berlanjut hingga siang ini. Setelah menggelar detik-detik pergantian tahun tadi malam, siang ini Ancol dipadati ribuan wisatawan. Hari pertama tahun 2025, kawasan wisata Ancol di Jakarta Utara dipadati ribuan wisatawan. Kepadatan pengunjung sudah terlihat sejak gerbang masuk kawasan Ancol. Ribuan mobil dari berbagai daerah antre panjang. Antrean juga terjadi di pintu masuk sepeda motor. Kepadatan antrean juga terlihat di halte bus Warawiri yang mengangkut wisatawan menuju sejumlah area wisata di dalam Ancol. Dan inilah salah satu titik terpadat wisatawan, apalagi kalau bukan Pantai Ancol. Ya, sejak pagi ribuan wisatawan tumpah ruah. Rata-rata keluarga yang datang bersama anak-anak untuk berenang, bermain pasir atau sekedar bersantai sambil makan siang bekal makanan yang mereka bawa. Kondisi Pantai Ancol yang mengalami rob pagi tadi tidak menyurutkan antusiasme pengunjung. Satu, emang tempat ini ngangenin ya. Walaupun dari kecil saya sering ke sini, tapi nggak pernah saya bosan ke tempat sini. Kedua, ya inilah Jakarta ya, khas dengan Ancolnya. Ya pengen nyari suasana hiburan buat anak aja ini. Oke, Ya. suasana buat... Dari kemarin datangnya. Oh, nginap ini? Iya nginap, ya. Oh, ngabisin malam Tahun Baru sampai hari ini. Selama libur tahun baru ini, pengelola Ancol menerjunkan ratusan petugas keamanan di area pantai, juga menyiapkan kantong parkir di area dalam Ancol. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Keseruan liburan Tahun Baru juga terlihat di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah datang sejak pagi. Sudah ada Jessica Winoto dari Ragunan, Jakarta Selatan. Jessica, seperti apa kepadatan di sana siang ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Saat ini memang di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan masih dipadati oleh para pengunjung yang ingin berlibur bersantai bersama keluarga untuk merayakan Tahun Baru 2025 di hari pertama tahun 2025 ini dengan penuh kebahagiaan dan juga penuh suasana yang baru tentunya. Seperti pemirsa dapat lihat bahwa ada di belakang saya sudah banyak pengunjung yang memadati area Satwa Gajah karena memang Satwa Gajah ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi pengunjung untuk melihat secara langsung kegiatan gajah seperti apa, seperti makan dan lain sebagainya. Dan ada pun juga satwa lainnya yang menjadi favorit bagi pengunjung untuk mendatangi, yaitu ada jerapah, macan tutul, monyet, reptil, dan lain sebagainya. Dan pemirsa juga dapat lihat bahwa saat ini memang suasana dari Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan ini sangat ramai. Dan karena oleh sebab itu kami menghimbau bagi Anda yang ingin datang ke Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan ini dapat selalu memperhatikan barang bawaan Anda dan juga memperhatikan ketertiban dan juga menjaga kebersihan di area ini. Dan lalu juga menjadi alasan bagi pengunjung ini untuk mendatangi Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan ini adalah menjadi destinasi wisata yang edukatif dan juga sekaligus bisa berpiknik bersama dengan keluarga. Sementara itu Reza, kembali ke studio. Dan satu lagi, mungkin jangan sampai terpisah dengan keluarga. Terima kasih Jessica melaporkan dari Jakarta Selatan.
Pemirsa, kado tahun baru, pemerintah tetap memberlakukan kenaikan PPN 12% di tengah protes keras dari masyarakat. Meski demikian, pemerintah memastikan kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah alias barang yang sebelumnya terkena PPNBM. Hanya beberapa jam sebelum pemberlakuan PPN 12% hari ini, Presiden Prabowo menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan kemarin sore. Rapat 1 jam berlangsung tertutup menghasilkan keputusan kenaikan PPN 12% tetap diberlakukan meski banyak kritik dan penolakan. Meski demikian, pemerintah menyebut kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah. Merujuk keputusan tersebut, kenaikan PPN semestinya dikenakan hanya untuk barang mewah yang selama ini dikenakan PPNBM. Di antaranya kendaraan bermotor, kecuali angkutan umum dan angkutan kesehatan, hunian mewah, balon udara dan pesawat udara, kecuali untuk angkutan niaga, peluru dan senjata api, serta kapal pesiar mewah. Meski hanya berlaku untuk barang mewah, kenaikan PPN tetap bisa berdampak pada ekonomi masyarakat. Nah, apakah ini akan berimbas ke masyarakat menengah bawah? Saya kira ya, terutama pada secara akumulatif beberapa industri yang saling terkait, ya, terutama misalnya industri, misalnya kalau di properti ada industri-industri pemasok untuk kebutuhan-kebutuhan. Ya, saya kira pasti akan ada adjustment harga dan ini berdampak ke semuanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar nominasi tokoh dunia paling korup 2024 versi Organisasi Jurnalisme Investigasi terbesar di dunia OCCRP. Nama Joko Widodo bersanding dengan 5 tokoh dunia lainnya dalam nominasi pemimpin negara paling korup 2024 versi OCCRP. Nominasi itu berdasarkan survei dan wawancara dari pembaca, jurnalis, juri, serta jaringan OCCRP Global. Selain Jokowi, ada juga nama Presiden Suriah Bashar al-Assad yang meraih suara terbanyak sebagai pemimpin terkorup. Atas nominasi tersebut, Jokowi merespon santai dari kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Yang dikorupsi apa, ya dibuktikan. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Puluhan mak-mak di Bogor menggeruduk rumah kepala sekolah lantaran diduga menggelapkan dana program Kartu Indonesia Pintar. Sejumlah mak-mak menggeruduk rumah kepala sekolah SD Negeri 3 Jagabita, Kabupaten Bogor. Mak-mak menuntut pencairan dana siswa dalam program Kartu Indonesia Pintar yang besarannya Rp450.000 per bulan. Saat diklarifikasi, kepala sekolah mengakui telah memakai dana bantuan pemberian anggota dewan untuk renovasi sekolah. Pemirsa, potongan layer bergaya klasik dan berkelas masih menjadi tren rambut di tahun ini. Selain itu, untuk warna rambut sendiri, balayage ombre yang akan menjadi tren mencerminkan gaya old money yang elegan. Masih sekolah, dana aspirasi. Tahun baru, rambut baru. Saya pun ingin mencoba penampilan baru di tahun 2025 agar lebih percaya diri. Gaya rambut tahun 2025 masih akan didominasi potongan yang minimalis, bertekstur dan dinamis. Masih akan everlasting ya. Nah, di sini beauty lovers bisa mencoba 3 guntingan. Untuk panjangnya kita ada Sabrina layer, untuk yang medium kita ada Dua Lipa layer, dan yang versi pendeknya kita ada Honey Bob namanya.
Potongan Dua Lipa layer dapat diterapkan pada semua bentuk wajah. Sementara untuk tren warna rambut 2025 menurut Ian, second winner Style and Color Trophy 2024 internasional di Paris ini didominasi warna lembut dan natural dipadukan teknik balayage ombre. Sekarang mengarah ke arah lebih tone-nya lebih warm dan netral. Nah, di sini kita ada 4. Untuk yang warmnya, beauty lovers bisa pilih pumpkin spice dan sweet merlot. Dan yang netral, beauty lovers bisa pilih di Etopi Delight sama coklat truffle. Nah pemirsa, ini dia potongan Dua Lipa layer akan menjadi tren di 2025. Bagaimana Anda tertarik untuk mencoba? Dari Jakarta, Fitri Ramadhani, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Pictures bersama MNC Animation kembali menggelar special screening film animasi Zana Whisper of Volcano Isle di bioskop CGV Grand Indonesia Jakarta Pusat. Kegiatan ini dimeriahkan dengan mengundang anak-anak menonton film animasi yang akan tayang 2 Januari besok. Keceriaan anak-anak mewarnai special screening film animasi Zana Whisper of Volcano Isle di bioskop CGV Grand Indonesia Jakarta Pusat. Film karya MNC Animation ini siap menemani libur awal tahun keluarga Indonesia dengan cerita petualangan seru yakni seorang putri yang hilang dari dunia peri. Nonton bareng ini semakin terasa spesial karena turut dihadiri para aktor dan tim kreatif untuk berbagi pengalaman dalam proses produksi film animasi yang syarat pesan moral ini. Pesan ini adalah tentang bagaimana kita saling tolong-menolong dan saling sayang menyayangi. Walaupun itu bukan keluarga kandung kita, tapi bagaimana kita menganggap mereka itu sebagai kasih sayangnya itu memang tidak ada batas lah begitu. Semoga orang-orang juga jadi semakin terinspirasi gitu melihat karakter-karakter yang ada di film Zana yang benar-benar berani, penuh dengan nilai-nilai positif, dan juga mengajarkan nilai-nilai persahabatan loh di film ini. Tak hanya menghibur, film animasi berstandar internasional ini juga mendapat respon positif dari para orang tua karena memiliki cerita yang mengedukasi anak-anak. Filmnya seru ya, bisa mengedukasi anak-anak. Ini film animasi Indonesia yang seru ya, dan bisa ditonton untuk musim liburan anak ini nanti mulainya di tanggal 2 Januari 2025 di bioskop kesayangan kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga Anda di rumah untuk mengisi liburan dengan menonton film animasi Zana Whisper of Volcano Isle yang tayang serentak di bioskop kesayangan Anda mulai 2 Januari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.